Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan salah satu materi dari aspek dan syarat konstruksi, yaitu tentang kondisi daerah dan ekonomis. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Tusril Nabilah dengan NRP 2220210053. Terus ada Iksan Nana Pratama dengan NRP 2220210058. Terus ada Maisyah Kesawa Rahmat Silpa dengan NRP 2220210075. Terus ada Denny Sumpena dengan NRP 2220210080. Terus ada Muhammad Haikal Syaja Pratama dengan NRP 2220210084. Dan yang terakhir ada Ahmad Fahreji Arisandi dengan NRP 2220210086. Materi yang akan disampaikan: 1. Ekonomis. Ekonomis dibagi menjadi 5, yaitu konstruksi beton, konstruksi baja, konstruksi kayu, konstruksi sarang laba-laba, dan konstruksi ramah lingkungan. Yang kedua, kondisi daerah. Kondisi daerah dibagi menjadi 2, yaitu tingkat ekonomi dan fungsi bangunan. Fungsi bangunan terdiri dari bangunan tempat tinggal, fungsi komersial, gedung penginapan, bangunan kesehatan, pemerintah dan layanan publik, dan fasilitas transportasi. Ekonomis itu adalah suatu tindakan atau perilaku di mana kita dapat memperoleh input barang atau jasa yang mempunyai kualitas terbaik dengan tingkat harga yang sekecil mungkin. Ekonomis dalam pembangunan konstruksi meliputi 1. Konstruksi beton, 2. Konstruksi baja dan kayu, 3. Konstruksi sarang laba-laba, 4. Konstruksi ramah lingkungan. Konstruksi beton. Di bidang material, beton merupakan salah satu yang utama dan dituntut dapat menyokong pembangunan infrastruktur yang lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Rekomendasi berharga yang diberikan mengenai kekuatan beton adalah penggunaan kekuatan tekan beton yang maksimum yang dibutuhkan untuk membawa faktor beban dan rasio penguat terendah yang diperolehkan. Hal ini karena harga terendah akan tercapai jika ukuran tersebut dipraktekkan karena biaya penguatan berkurang. Konstruksi kayu. Konstruksi kayu memang dinilai lebih murah dan konstruksi lainnya. Namun, akan lebih baik jika konstruksi kayu ini digunakan dengan beban yang tidak terlalu berat sehingga lebih sesuai dan efisien. Bentangan pada konstruksi bangunan kayu sebaiknya pin sesuai dengan panjangnya kayu yang tersedia di pasaran, yaitu sekitar 4 meter. Konstruksi bangunan jenis kayu memang sebaiknya hanya digunakan pada beberapa jenis bangunan yang tidak memiliki beban yang terlalu berat dan besar. Konstruksi baja. Konstruksi baja merupakan konstruksi beton dapat pins aplikasikan bentang panjang dengan dimensi yang tidak terlalu besar, sedang sifat konstruksinya lebih fleksibel dan sesuai. Saat ini konstruksi baja sudah menjadi favorit banyak orang karena dianggap lebih kuat dan lebih ramah lingkungan. Konstruksi sarang laba-laba. Sistem konstruksi tahan gempa dengan konsep konstruksi sarang laba-laba dalam kurung KSLL kini banyak digunakan di dalam negeri. Pemilihan konstruksi sarang laba-laba lebih berdasarkan hitungan efisiensi. Ternyata lebih murah untuk mengerjakan pondasi dangkal dibanding lainnya. Kekuatan konstruksi sarang laba-laba juga tidak diragukan lagi. Untuk bangunan 4-5 lantai sangat dimungkinkan. Penggunaan KSLL masih jauh lebih murah 10-30% dibanding dengan konstruksi lainnya. Konstruksi ramah lingkungan. Pelaku industri konstruksi harus lagi ramah lingkungan di masa depan. Konsep green living pada konstruksi diyakini memiliki banyak keuntungan. Dengan menggunakan bahan-bahan bekas, otomatis anggaran menjadi lebih murah. Prinsip ramah lingkungan dalam konstruksi adalah menggunakan bahan-bahan seperlunya dengan memperhatikan kontribusi bahan tersebut terhadap pencemaran lingkungan. Fungsi bangunan. 1. Bangunan tempat tinggal.
Jenis tempat tinggal diantaranya rumah, apartemen, rumah susun, asrama, dan sebagainya. Masing-masing memiliki fungsi berdasarkan berapa jumlah pengguna, termasuk fasilitas di dalamnya. 2. Fungsi komersial, seperti bentuk bangunan rumah atau tempat tinggal, namun fungsi gedung yang satu ini lebih bersifat komersial atau bisnis. Jenis produk arsitektur yang satu ini biasanya bisa berdiri sendiri oleh pemilik usaha di suatu tempat, seperti toko dan sebagainya. 3. Gedung penginapan. Contoh produk arsitektur ini diantaranya hotel, motel, wisma, dan sebagainya. Untuk bisa menggunakan fasilitas ini, biasanya seseorang membayar biaya sewa yang disesuaikan seberapa lama mereka akan menggunakan fasilitas bangunan ini. 4. Bangunan kesehatan. Di antaranya puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit, dan tipe bangunan lain yang berhubungan dengan kesehatan. 5. Pemerintah dan layanan publik. Contoh jenis bangunan ini diantaranya kantor kedinasan oleh pemerintah, kelurahan kecamatan, gedung DPR, dan sebagainya. Fasilitas pembuatan SIM, kantor polisi, kantor urusan pajak, samsat, KUA, dan lain sebagainya. 6. Tempat peribadatan. Contoh bangunan jenis ini adalah masjid, gereja, vihara, kelenteng, dan sebagainya. Selain memiliki konsep berbeda sesuai dengan agama masing-masing, setiap tempat memiliki fasilitas tersendiri, seperti tempat wudhu bagi umat muslim saat beribadah di masjid. 7. Fasilitas transportasi, seperti bandara saat akan menggunakan pesawat, terminal saat menggunakan bis, pelabuhan saat akan menggunakan kapal, dan lain sebagainya. Kompleks fasilitas ini tak jarang dibangun berdekatan sehingga mempermudah aktivitas mobilisasi. Polusi udara. Polusi udara merupakan hasil dari proses pembuangan dari aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari berbagai sektor, mulai dari produksi hingga transportasi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan tingkat pencemaran semakin tinggi. Air. Definisi dari pencemaran air merupakan masuknya kontaminan ke dalam air seperti danau, sungai, pantai, dan air tanah yang menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kejadian ini bisa terjadi jika polutan dibuang secara langsung atau tidak langsung tanpa melalui proses pengelolaan tanah. Pencemaran tanah merupakan masuknya senyawa kimia ke tanah dan menyebabkan kualitas tanah menurun, seperti pengelolaan buangan yang tidak sehat, pembuangan industri ke tanah. Perbandingan daerah udara. Pada perkotaan, polusi lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan dikarenakan udara di perkotaan lebih menghasilkan banyak bahan kimia, dikarenakan tingkat konstruksi dan kendaraan lebih banyak dibandingkan dengan pedesaan. Air. Pada perkotaan, air lebih tercemar dibandingkan dengan air yang ada di pedesaan, dikarenakan air di perkotaan sudah dicemari dengan limbah-limbah yang berasal dari konstruksi perkotaan seperti industri dan lain-lain sebagainya. Tanah. Pada perkotaan, tingkat polusi tanah juga lebih tinggi dari pedesaan dikarenakan sudah banyak penggunaan senyawa kimia dan juga pembuangan dari limbah industri yang menyebabkan kualitas tanah menurun dibandingkan pedesaan. Tanah di pedesaan lebih subur dikarenakan kurangnya konstruksi industri dan penggunaan senyawa kimia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam isi maupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.